Kalau kita mau sukses, nggak ada kata lain. Kita kudu wajib mesti harus disiplin. Karena tidak ada orang yang ahli, profesional, dan sukses di bidangnya, itu bukan orang yang disiplin. Mendengar kata disiplin, kayaknya kata itu adalah sebuah kata yang sangat menyeramkan dalam pikiran kita. Apalagi untuk anak-anak sekarang. Kenapa demikian? Karena menurut mereka, dengan disiplin justru akan mengganggu kesenangan-kesenangan yang ada pada diri mereka sekarang. Ada benarnya juga apabila cara pandang kita memandang dalam kacamata jangka pendek. Karena kesenangan-kesenangan yang dimaksud adalah kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Tapi sebenarnya, menurut Stephen Covey, disiplin itu justru membebaskan, bukan mengekang. Sebagai contoh, kalau kita sekarang belajar bahasa Inggris, yang pastinya dalam proses belajar tersebut membutuhkan waktu dan disiplin. Di masa yang akan datang, justru bahasa Inggrismu itulah yang akan membuatmu bebas ngobrol dengan semua orang di seluruh dunia ini, tanpa batas. Jika hari ini kita disiplin dengan pola makan, kedepannya kita akan bebas dari penyakit dan obesitas, serta lebih gampang bergaul karena kita lebih percaya diri pastinya. Kita lebih sehat daripada temanmu yang tidak menjaga pola makan. Dan sekarang, mungkin dia sudah terkena penyakit diabetes. Bukan cuma itu, orang-orang yang disiplin, itu hidupnya lebih gampang. Karena keteraturan-keteraturan yang dia buat. Misalnya, dia disiplin bangun subuh. Pada saat ke kantor jam 7, dia pasti lebih santai. Bisa sarapan dulu, mengingat-ingat apa yang harus dikerjakan. Jadi, pada saat dia ke kantor, dia lebih maksimal dalam pekerjaannya. Dan yang pasti, dia lebih prepare. Anda tahu rumus keberuntungan? Keberuntungan adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Orang disiplin akan lebih gampang bertemu dengan nasib baik dan keberuntungan. Orang yang gak disiplin, yang tidur dan bangun semaunya. Ketika bangun pagi mau ke kantor, semuanya serba buru-buru. Kalau orang Jawa bilang kemerungsung. Dan apa yang terjadi dengan orang yang suka buru-buru? Dia lupa sarapan. Bahkan ke kantor gak mandi, bajunya mungkin belum disetrika. Dan pada saat dia ke kantor, dia datang sebagai orang yang tidak siap kerja. Banyak orang yang mungkin menganggap disiplin ini sebagai sesuatu yang mengikat dan membatasi kebebasan. Namun, sebenarnya disiplin itu bukan pembatas, melainkan justru sebagai alat yang akan membebaskan kita. Disiplin sangat membantu kita untuk menjadi manusia mandiri dan kita dengan gampang sekali memegang kendali kehidupan. Disiplin itu butuh energi, tapi malas juga butuh energi. Dan ternyata, menurut penelitian, energi yang dikeluarkan saat kita malas itu lebih besar daripada energi yang kita keluarkan pada saat kita disiplin. Orang yang jarang berolahraga akan lebih sulit bangkit dari tempat tidurnya ketimbang orang yang memang sudah terbiasa berolahraga. Mereka akan dengan gampang bangun dan kemudian mereka berlari. Suatu aktivitas jika sudah menjadi habit keseharian itu akan lebih mudah mengerjakannya karena aktivitas itu berjalan secara autopilot. Seperti dulu waktu kita berada di bangku sekolah, kita bangun jam 5, lalu pergi mandi, bersiap-siap sarapan, dan akhirnya kita berangkat ke sekolah. Kita melakukannya seakan-akan proses tersebut berjalan secara autopilot. Dan bagi kita, semuanya jadi biasa aja. Nggak ada yang susah. Di satu sisi, memang ada keterpaksaan di situ. Kenapa? Karena kalau kita terlambat masuk sekolah, kita akan dihukum. Namun, hal itulah yang akhirnya membuat aktivitas pagi kita menjadi sangat biasa. Dan ternyata, membiasakan sesuatu secara disiplin agar menjadi habit sangat mungkin untuk menghabiskan energi yang lebih sedikit daripada hanya bermalas-malasan. Orang yang bermalas-malasan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia sangat mudah bosan. Dan yang pasti benar-benar menghabiskan energi. Berbeda dengan orang yang sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan dengan gampang menentukan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Belajar menguasai disiplin memang tidak mudah karena harus membangun kebiasaan baik agar terbiasa disiplin. Tapi kalau kita mau sukses, nggak ada kata lain. Kita kudu wajib mesti harus disiplin. Karena tidak ada orang yang ahli, profesional, dan sukses di bidangnya itu bukan orang yang disiplin. Bener nggak? Orang yang disiplin itu akan lebih dihormati banyak orang karena dia menghargai waktu. Meskipun terkadang sulit untuk mengontrol kebiasaan kita untuk menunda sesuatu. Tapi disiplin dapat dipelajari melalui hal-hal yang kecil. Untuk menjadi disiplin itu butuh konsistensi. Untuk mengendalikan tindakan, perasaan, dan emosi kita. Misalnya saat bekerja, kita pasti memiliki aturan jam masuk dalam kerjaan yang harus kita patuhi. Maka
disiplinlah untuk berangkat lebih awal. Bagi mereka yang belum disiplin, coba praktekkan langkah-langkah sederhana ini. Karena di mana-mana, langkah pertama selalu akan terasa berat. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Yang satu, mulailah dari target-target yang kecil dulu. Nggak usah yang besar-besar, cukup dengan hal-hal yang kecil. Misalnya, minum air putih rutin 8 gelas per hari. Atau berani nggak kita untuk nggak megang handphone 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun. Atau hal-hal kecil yang lainnya. Menabung mungkin, berhenti merokok mungkin, dan sebagainya. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, percaya deh, hidupmu 1 langkah lebih baik daripada teman-temanmu. Karena langkah-langkah kecil tadi. Yang kedua, tetapkan prioritas. Saat aktivitas padat, rasanya memang semua pekerjaan pengen kita lakukan. Bukan karena itu penting, kita pengen menyelesaikannya secara cepat. Tapi tidak semua hal dapat dilakukan secara bersamaan. Yang pada akhirnya, jika kita gagal menyelesaikan tugas, rasa malas dan rasa menyerah pasti akan datang. Alangkah baiknya kita menetapkan prioritas dan menyelesaikan hal-hal yang terpenting dulu. Selain membantu meringankan pekerjaan, belajar mengatur prioritas juga membuatmu lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, ciptakan 1 kebiasaan baru. Memperoleh disiplin diri dan berusaha menanamkan kebiasaan baru adalah cara yang paling efektif. Fokus untuk melakukan satu hal secara konsisten dan kuasai disiplin diri dengan mengingat tujuan tersebut. Misalnya, kita ingin menciptakan kebiasaan membaca, maka cobalah untuk menetapkan target minimal membaca 1 halaman buku per hari. Mulailah dari langkah kecil. Pada akhirnya, pikiran dan perilaku akan berubah menjadi disiplin karena kebiasaan tersebut. Yang keempat, berlatih dengan tekun. Disiplin adalah sikap yang dibangun dan dipelajari. Untuk itu, kita harus mulai belajar dengan tekun, melakukan satu hal di satu tempat. Misalnya, bangun pagi setiap hari atau tekun belajar mempelajari hal baru. Dan ingat, lakukan setiap hari secara fokus. Disiplin membutuhkan pengulangan yang hingga akhirnya melekat menjadi sikap. Saat sudah berhasil tekun, cobalah untuk menambah list kegiatan yang harus ditekuni. Yang kelima, hindari gangguan-gangguan. Menghindari gangguan adalah hal yang paling penting dalam melatih disiplin. Misalnya, kamu terganggu dengan televisi dan ponsel, maka hindarilah 2 benda tersebut saat melakukan kegiatan lain. Langkah ini merupakan langkah kecil yang nyatanya berpengaruh pada proses melatih disiplin. Ketika kita disiplin, kita dapat mengatur waktu lebih efisien. Kita lebih memiliki banyak waktu untuk menjalani hidup secara sadar. Disiplin memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, yang pada gilirannya membuat kita merasa lebih bebas daripada terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan. Disiplin itu membantu kita mengatasi godaan dan kebiasaan buruk. Ketika kita mampu mengendalikan diri, kita tidak akan terjebak dalam kebiasaan yang merugikan. Dan itu akan membuat kita jauh lebih kuat dan independen dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang positif untuk diri kita sendiri. Akhirnya, disiplin membebaskan kita dari kebingungan dan kekacauan. Dengan mengikuti aturan dan rutinitas, kita dapat menjalani hidup dengan lebih terstruktur dan lebih baik. Sebagai hasilnya, disiplin bukan pembatas, melainkan sebuah alat untuk membantu kita mencapai potensi tertinggi dalam hidup kita. Disiplin itu membebaskan, bukan mengekang. Karena disiplin yang dikerjakan atas kemauan sendiri adalah sebuah kemerdekaan sejati. Terima kasih.